Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel IT Newbie. Pada video kali ini saya akan mengkonfigurasi Kali Linux 2024.1 yang sudah saya install pada VirtualBox. Oke, nah ini dia Kali Linux 2024. Untuk settingan networknya saya buat bridge adapter. Oke, ini adalah interface yang terhubung ke jaringan. Kemudian kabel konektiknya di checklist. Oke, itu untuk konfigurasi network di VirtualBox-nya. Oke, sekarang saya klik tombol start untuk menghidupkan Kali Linux 2024 yang sebelumnya sudah saya install di VirtualBox. Oke, jadi kita hidupkan dulu Kali Linux-nya dan nantinya akan kita konfigurasi. Yang akan kita konfigurasi yaitu bagian display atau tampilan, kemudian konfigurasi IP address secara manual atau secara statis, dan dan cara menginstal aplikasi Google Chrome pada Kali Linux 2024.1. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan username-nya. Jadi di sini ketikkan username-nya IT Newbie. Nah, di sini ketikkan password-nya. Setelah itu login. Nah, kita akan masuk ke tampilan desktop dari Kali Linux 2021. Kali Linux 2024.1 changelog. Oke, ini dia tampilannya. Oke, jadi pertama-tama tampilannya warna biru seperti ini. Kemudian akan berubah menjadi warna hitam seperti ini. Jadi ini adalah logo atau lambang dari OS Kali Linux. Oke. Jadi OS Kali Linux ini turunan dari Debian. Untuk cara penggunaannya ya sama persis seperti cara penggunaan OS Debian Linux. Nah, sekarang kita akan konfigurasi di bagian displaynya ya, supaya tampilan dari Kali Linux ini menyesuaikan dengan tampilan dari monitor yang kita gunakan. Nah, ini dia display. Nah, untuk resolusinya bisa diatur di sini. Ini bisa disesuaikan dengan resolusi monitor yang kita gunakan. Nah, saya coba ganti menjadi 1280 x 1024. Kemudian apply. Nah, setelah dirasa cukup pas, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan konfigurasi di bagian jaringan atau network connection. Nah, klik di sini untuk mengedit konfigurasinya. Nah, ini adalah Ethernet. Kemudian untuk konfigurasi IP-nya, klik IP versi 4 setting karena kita menggunakan IP versi 4. Nah, metodenya di sini otomatik atau DHCP, jadi dia akan memperoleh secara otomatis dari server ya, IP secara otomatis. Jadi kita buat manual saja supaya IP address-nya kita masukkan satu persatu. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address, netmask, dan gateway. Untuk IP address-nya 192.168.1.44, kemudian netmask-nya 255.255.255.0, kemudian gateway-nya 192.168.1.1. Jadi IP address dan netmask-nya ini sesuaikan dengan jaringan yang kalian gunakan. Jika Anda tidak mengetahuinya, sebaiknya Anda menggunakan dengan metode DHCP. DNS servernya yaitu 8.8.8.8, dan untuk DNS server yang lain dipisah dengan tanda koma yaitu 88.4.4. Oke. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, supaya IP address-nya terbaca oleh komputer, di disable terlebih dahulu, kemudian di enable-kan. Oke, ini sudah masuk dan IP address-nya sudah dibaca oleh sistem. Nah, di sini kita coba buka terminal, kemudian di sini kita
uji koneksinya dengan mengetikkan ping google.com. Jika ada tulisan reply from seperti ini, maka artinya komputer kita sudah terhubung ke jaringan internet. Oke, jadi seperti itu cara konfigurasi IP address secara manual pada Kali Linux 2024. Nah, kita coba browsing apakah benar-benar sudah terhubung ke internet. Kita ketikkan google.com. Oke, kita tunggu. Maka kalau dia sudah bisa mengakses google.com, artinya dia sudah terhubung ke internet. Nah, tampilannya seperti ini, sudah bisa mengakses google.com. Jadi komputer yang kita gunakan sudah terhubung ke internet. Oke, kita coba cari Kali Linux. Nah, seperti ini dia, sudah terhubung ke internet. Oke, kita masuk langkah selanjutnya, yaitu kita akan menginstal aplikasi pada Kali Linux, yaitu aplikasi web browser Google Chrome. Karena secara default aplikasi browser yang ada pada Kali Linux adalah Mozilla Firefox. Oke. Nah, sekarang kita akan menginstal Google Chrome. Kita masuk ke websitenya. Jadi kita akan mendownload Google Chrome yang versi 64 bit untuk Debian atau Ubuntu. Jika sudah dipilih, klik setuju dan install. Nah, kita tunggu beberapa saat, dia akan melakukan download ya. Dia akan mendownload aplikasi dari Google Chrome. Oke, jadi aplikasi bawaannya adalah Mozilla Firefox. Oke, jadi untuk menggunakan aplikasi Google Chrome kita harus menginstal secara manual seperti ini. Nah, ini dia software yang sudah terdownload, yaitu aplikasi software untuk menginstal aplikasi Google Chrome. Oke, dia tersimpan di download. Kemudian kita akan menginstalnya dengan menggunakan terminal. Nah, sekarang saya akan buka aplikasi terminal. Nah, di sini ini di aplikasi terminal. Saya akan memperbesar terlebih dengan menekan Ctrl Shift tambah. Oke, ini hurufnya sudah bisa kebaca, sudah enak bacanya. Kemudian kita masuk ke folder download dengan ketikan cd download. Nah, di folder download ini ada aplikasi Google Chrome Stable Current AMD64.deb. Ini yang akan kita install. Nah, untuk menginstalnya ketikkan perintah sudo apt sorry, bukan ini perintahnya. Untuk menginstalnya ketikkan sudo dpkg -i Google Chrome Stable Current AMD64.deb. Jadi ini adalah nama aplikasi yang akan kita install di sini. Jadi untuk menginstalnya ketikkan perintah sudo dpkg -i kemudian nama aplikasinya. Di sini kita diminta untuk memasukkan password dari superuser. Kita masukkan password kemudian enter. Nah, dia akan melakukan instalasi paket Google Chrome yang sudah kita download sebelumnya. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai proses instalasinya selesai. Oke, nah ini dia instalasinya sudah selesai. Tapi kita lihat dulu di menunya apakah sudah ada Google Chrome. Nah, ini dia sudah ada Google Chrome. Jadi kita coba untuk menggunakan atau mengakses internet lewat Google Chrome. Oke, kemudian oke seperti ini. Kemudian kita maximize. Nah, jika ada tampilan seperti ini bisa diabaikan saja. Oke, kita lihat di bagian bawah. Kemudian
down sign in, jadi tidak perlu kita login. Oke, untuk loginnya bisa menggunakan akun dari google.com. Nah, kita buka yahoo.com untuk mengakses internet. Nah, sudah bisa kebuka seperti ini. Jadi kita sudah bisa menggunakan Google Chrome. Nah, untuk mematikan atau men-shutdown dari OS Kali Linux, ya, bisa menggunakan tombol di kanan atas. Kayak ini dia tombolnya. Jadi ada lockout, restart, shutdown, suspend, dan lain-lain. Jadi kita akan klik shutdown untuk mematikan komputernya. Oke, jadi kira-kira seperti itu cara setting Kali Linux 2024.1 changelog yang sudah diinstal pada VirtualBox. Oke, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.